Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Eh, ya singkatannya bagus WTC ya, Wes tujuan. Eh, jadi kenapa ini baru? Karena bentuknya pengolahan sampah itu pabrik. Saya sebutnya sih dulu industri pengolahan sampah. Cuman oleh Kementerian Perindustrian disebutkan belum ada KBLI-nya. Jadi lagi dicarikan sekarang. Mm-mm. Sehingga saya I-nya kadang-kadang disebut instalasi, tergantung siapa yang dihadapinya. Kadang saya sebut industri. Jadi mohon dalam transisi ini dimaklumi karena memang demikian adanya. Jadi sampah itu dianggap sebagai bahan baku, lalu produknya dalam botol-botol yang di bawahnya gambar gedung itu. Nah, produk itu bisa digunakan untuk pertanian, untuk peternakan, dan untuk perikanan. Nah, kalau ada gambar jalan raya, terus ini ada Deputi Menko Maritim lulus ya. Sekarang masih di bawah kementeriannya Pak Luhut. Itu ada dua pejabat, yaitu Pak Safri dan Ibu Nani. Dua-duanya sekarang deputi ya. Itu lagi nyoba sampah plastik yang jadi penguat jalan aspal di Depok dulu. Ya kita pertama kali mencuatkan itu dengan sponsor dari Dow dan juga Inaplas ya. Eh, lalu dimasukkan ke surat kabar oleh wartawan Depok, dibaca oleh Pak Luhut, lalu dijadikan program nasional. Cuman berbeda dengan yang saya harapkan sebelumnya, bisa mengurangi biaya untuk pengaspalan. Setelah sampai di PU, katanya lebih mahal. Cuman ditambahin umurnya lebih lama, 1,5 kali. Jadi overall akhirnya lebih murah juga. Oke, ya, jadi ini hitung-hitungan akademisi sama hitung-hitungan institusi PU beda, sehingga eh, mungkin PU sudah lebih wisdom daripada saya ya. Baik, oke, jadi ini bukan WTE, Waste to Energy, tapi WTA, Waste to Agriculture. Nah, ini paradigma baru yang saya sampaikan karena hampir di semua dunia orang mengenalnya adalah WTE, Waste to Energy. Dan saya heran juga dari ITB ngomongnya WTA, Waste to Agriculture. Jadi saya sering ditanya kenapa bukan dari IPB katanya. Wah, jangan nanya saya, harus nanya ke orang IPB-nya. Mungkin terpikir pun juga enggak oleh orang IPB-nya gitu kan. Mengapa bukan orang biologi yang menemukan? Wah, jangan tanya saya. Saya harus tanya kepada orang biologi. Mungkin nggak tertarik saya kan gitu. Oke, jadi itu beberapa pertanyaan. Dan saya sendiri karena bidangnya asalnya polimer, kalau plastik sampah jadi BBM, itu ilmunya depolimerisasi. Kalau karbohidrat, lemak, dan protein menjadi pupuk organik cair dan pakan konsentrat organik cair, itu ilmunya juga depolimerisasi. Jadi, right in the center of polymer laboratories. Oke, ini untuk pengantar saja. Next slide. Oke, jadi eh, yang pertama ini permasalahan sampah. Next slide. Ini saya pertama kali dapat ini dari Pak Nofrizal. Waktu itu dia baru setengah bulan diangkat menjadi direktur persampahan.
Jadi Pak Nofrizal bilang sampah naik terus sampai tahun 2018 tuh kira-kira sekitar 67 juta ton ya. Eh, untuk seluruh Indonesia. Lalu pada saat yang sama TPA lamanya hampir penuh. Nyari TPA baru juga susah. Jadi kayaknya Indonesia ini akan kiamat aja lah kalau lihat gambaran itu. Nah, sedangkan Pemda sendiri yang merupakan ujung tombak dari penanganan sampah juga tidak punya cukup dana untuk menangani itu. Jadi itu gambaran yang saya peroleh waktu Pak Nofrizal menyampaikan materi. Habis itu bagian saya menyampaikan materi dan saya menyatakan apa yang diramalkan insya Allah nggak akan terjadi karena muncul disruptive system dan disruptive technology. Next slide. Jadi kalau penanganan lama kan gambarnya seperti ini. Sampah itu dimasukkan ke tong dari sumbernya, kemudian diangkut ke TPS, lalu diangkut lagi ke TPA. Nah, ini masih banyak sampah yang belum tertangani dengan pola begini. Angkanya kalau Pak Henry Damanhuri nyebut sekitar 34% baru tertanganinya. Jadi masih banyak. Kalau Pak Henry ya, Pak Henry Damanhuri. Kemudian sampah campur aduk sehingga susah dimanfaatkannya. TPS masih digunakan, TPA juga masih digunakan. Dua-duanya merupakan benda yang tidak disukai oleh masyarakat. Transportasi ini problem karena kota macet, jaraknya juga jauh. Nah, saya yang bidangnya plastik itu sering dianggap penghasil barang troublemaker terhadap lingkungan. Jadi itulah kira-kira gambaran penanganan yang dulu, yang sekarang masih juga berlangsung. Lalu saya ingin merubah itu semua dengan disruptive system dan disruptive technology. Next slide. Jadi saya dari 4 baris ini mungkin saya 2 baris atas saja karena judulnya tujuan ya. Jadi eh, kalau model yang sekarang saya persingkat dengan istilah kumpul, angkut, buang ya. Dan itu merupakan cost center. Saya rubah awalnya dengan yang sangat ideal yaitu pilah, angkut, proses, jual. Dan ini sangat industrial karena sampah dianggap bahan baku. Ternyata dari pengalaman saya bicara dengan puluhan wali kota dan bupati, menerapkan pemilahan ini pada angkat tangan, ya. Akhirnya terpaksa saya muncul paradigma yang coklat ini, angkut saja dulu, lalu dilakukan proses pemilahan di industri dan diproses langsung terus dijual. Nah, memang yang paling bagus adalah yang hijau. Yang coklat ini merupakan keterpaksaan. Walaupun begitu, dua-duanya masih merupakan profit center. Jadi di banyak Pemda, saya sampaikan materi sampah, merubah sampah dari beban pembangunan menjadi modal pembangunan. Itu karena merubah dari cost center menjadi profit center. Ide ini so astonishing ya. Nah, jadi banyak orang kurius lalu diskusi panjang. Berikutnya, next slide. Ya, dengan Masaro ITB, dulu saya matenkan Masaro itu atas nama saya sendiri. Tapi kemudian ada himbauan dari rektor atas nama ITB saja. Karena itu sekarang paten-paten Masaro saya atas namakan ITB. Ada sekitar 15-an. Ya, berikut next slide. Jadi sampah itu kalau saya pilah-pilah untuk bisa diproses nol,
paling tidak dipilah menjadi merah, biru, hijau, dan hitam, ya. Yang sebenarnya ada yang satu lagi yaitu bahan berbahaya, ya. Hmm. Tapi karena ini sampah rumah tangga fokusnya, jadi saya cukup 1 sampai 5 yang ini. Nah, kalau yang praktek saat ini, sampah paling berharga adalah yang warnanya biru, yaitu sampah daur ulang. Dan inilah yang dicari dari pagi sampai pagi lagi oleh pemulung. Kalau saya taruh sampah di depan rumah saya, 1 jam tuh langsung menghilang. Karena memang pemulung di daerah saya eh, hampir tiap setengah jam. Jadi kira-kira begitu gambarannya. Cuman dengan teknologi baru Masaro ini, itu menjadi barang yang paling kurang berharga. Ya, ini kan astonishing banyak orang, ya toh. Yang paling berharga adalah yang hitam, sampah yang mudah membusuk. Ya, itu yang paling dibenci orang. Tapi itu oleh teknologi kita sama Saro dijadikan menjadi sampah yang paling berharga. 1 kilo sampah diproses dengan teknologi Masaro bisa berharga 960.000 rupiah produknya. Jadi 1 kilo menjadi hampir 1 juta. Karena itu saya bilang 1 kilo sampah menjadi 1 gram emas. Oke. Dan ketika saya datang tamu dari berbagai mancanegara, mereka menyebut saya you have urban mining. Wow, saya bilang interesting. Jadi saya nggak perlu pergi ke Freeport untuk dapat emas itu, tapi cukup ini sampah yang paling bau. Kemudian yang kedua, itu sampah yang eh, lambat membusuk, tidak daunan dan lain-lain. Itu jadi produk yang hijau juga akan berupa kompos ya, baik cair maupun yang padat. Kemudian yang merah, nah inilah yang orang eh, kebanyakan menyebut sampah residu. Saya dulu sampah residu itu antara residu plastik yang low value dengan yang lainnya saya pisahkan dengan pirolisis dan insinerasi. Tapi belakangan setelah unit saya yang di Cirebon kebakaran, karena memang pengolahan sampah itu banyak orang desa, orang yang kurang terpelajar, nggak disiplin, nangani bensin sambil ngerokok gitu kan. Jadi terjadilah apa yang tidak dikehendaki, kebakaran. Nah, sejak saat itu, walaupun pada kecelakaan itu tidak menimbulkan sedikit pun korban jiwa maupun materi yang berarti ya, tapi bagi saya sangat eh, eh, terkesan sekali dan ingin menghindari agar tidak terkenal akan keburukannya. Karena itu saya ciptakan teknologi baru dengan merubah bukan untuk BBM tapi untuk pestisida organik. Dan inilah yang lebih berharga daripada semua yang sudah disebutkan, eh, kecuali yang hitam ya. Eh, karena 1 ton itu mungkin dapat 3.000 liter ini. Tapi moderatnya dapatlah 1.000 ya. 1 ton sampah dapat 3.000 liter. 3.000 itu berarti 24 juta. Oke, dan prosesnya nanti diterangkan belakangan. Jadi jumlah sampah yang merah berdasarkan statistik sampah di Bandung, yang merah itu 35%, yang biru ini 15%, yang hijau itu sekitar 30-an%, dan yang hitam sekitar 22%-an, 20-an persen. Jadi dengan
angka-angka itu, kalau orang memperbanyak bank sampah, ya sebenarnya kontribusi maksimalnya 15%. Kalau orang memperbanyak eh, sekolah untuk ngambil sampah, sampahnya kan sampah yang hijau ini maksudnya yang biru ini. Jadi tidak akan mengurangi sampah secara keseluruhan secara signifikan. Saya sampaikan ini dulu ke beberapa Pemda, mereka tertarik lalu agak mengerem ngomong yang berlebihan. Karena bis kota pakai sampah, dokter bayar pakai sampah, pajak bayar pakai sampah. Yang dimaksud adalah mereka menjadi pesaing daripada pemulung. Oke, next slide. Nah, sekarang lagi musim gas rumah kaca, carbon trading dan sebagainya. Saya memang lagi dalam proses dengan GCF, Green Climate Fund. Kalau sampah itu ditangani dengan pola yang sekarang, kira-kira untuk 10 kabupaten dan kota yang saya pernah studi, itu menghasilkan 21 eh, megaton ya, CO2 ekuivalen. Tapi ketika ditangani dengan Masaro, turun 50% lah kira-kira ya. Jadi sekitar 11 tonan. Karena itu di samping ada profit-profit yang tadi, ternyata ada profit tambahan berupa turunnya GRK, gas rumah kaca. Maka saya raise di sini, mudah-mudahan bapak-bapak dari senior saya, Fortuga, bisa follow up dengan yang prospek ini. Berikutnya. Nah, bagaimana proses circular economy yang ditumbuhkan oleh Masaro ITB? Next slide. Ini salah contoh, kita kan punya produk, katakanlah yang bagian tengah itu kompos dan pestisida organik. Ini tentu dua-duanya berakhir di pertanian. Kemudian ada POCI, pupuk organik cair istimewa, berakhir juga di pertanian. Lalu ada KOCI, konsentrat pakan organik cair istimewa, berakhir di peternakan dan perikanan. Jadi memang betul-betul WTA ya, waste to agriculture. Ini dari sini kembali lagi ke pasar, dari pasar jadi sampah lagi dan balik lagi nanti ke kebun. Seterusnya begitu, mudah-mudahan ini the real circular economy. Teknologi saya pernah dipamerkan di Jerman oleh Dow Chemical International dan mendapat sambutan yang cukup ramai karena kita menyajikan the real circular economy. Next slide. Sekarang ini contoh karena saya diminta untuk bikin cuan. Ini sekedar deskripsi karena ini baru berjalan. Untuk contoh di Kota Dumai ya misalnya. Saya gambarkan next slide. Di Dumai ini untuk satu kota pengolahannya di TPA Mekarsari. Itu yang putih adalah TPA, kemudian yang di bawah jalan itu juga ada yang putih tapi ditutup oleh yang coklat karena mau untuk pertama kalinya TPA saya rombak menjadi eduwisata. Kira-kira gitu. Jadi unit Masaro yang mana? Yang warna merah kotak hitam ini. Itu pengolahannya situ. Jadi mobil masuk dari arah kanan ya. Lalu pertama kali ditimbang, kemudian langsung drop sampahnya di instalasi pengolahan sampah terpadu Masaro. Dan produknya itu yang di sini akan digunakan peternakan ayam, termasuk juga pakan ayamnya. Di samping yang jauh sana ada perkebunan jagung. Jadi akhirnya terjadilah circular economy yang mau ditunjukkan. Beberapa site yang masih kosong akan digunakan sebagai industri kecil yang mengolah sampah daur ulang yang tadi.
Next slide. Ini gambaran pabriknya. Jadi mobil masuk dari jalan yang warna hitam ini. Lalu ada beberapa slot, ada 6 slot di sini, kayak pintu tol ya. Dia drop di situ, drop di nomor 1, nomor 2 sampai nomor 6 ya. Lalu sampah yang campur aduk itu akan terpilah menjadi 3 macam ya. Yang pertama itu sampah daur ulang yang diambil dan diberikan kepada pemulung. Yang kedua nanti ada sampah membusuk dan sampah bakar, Pak. Nah, sampah membusuk langsung masuk ke unit composting, dan sampah yang bakar masuk ke unit insenerator pestisida organik yang sebelahnya. Jadi ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Nah, investasi yang diberikan ini sepenuhnya dari APBD. Untuk IPST-nya 30 miliar, untuk IPPO-nya 5 miliar. Bagaimana ini merupakan investasi, berbeda dengan yang sebelumnya, uang hilang saja. Karena keekonomiannya gambarannya seperti berikut. Oke, ini produknya dulu. Ini produknya adalah kompos itu ada kompos cair, kompos padat ya. Dan kompos ini sesuai standar SNI ya. Bagi Mas Haro mudah membuat standar itu, dan prosesnya termasuk cepat, bersih dan tidak menimbulkan bau ya. Bau peyem lah kalau mau ya. Jadi seperti gambar yang ini ya. Berikutnya untuk produk yang lain adalah pestisida organik sama porci dan koci. Kalau sampah daur ulang kita kasihkan saja ke pemulung. Karena nilainya 1% daripada nilai produk yang lain. Nah, 1% kalau zakat ya masih kurang. 2,5% kan, jadi masih harus tambah lagi 1,5% lagi. Kira-kira begitu selorohnya saya. Berikut, next slide. Nah ini gambaran kasar aja. Ini keekonominya. Ada pemasukan dari barang itu 100 miliar lah ya. Nah, biaya operasionalnya kira-kira 25 miliar, udah bayar pajak, jadi masih ada laba bersih setahun 61. Padahal tadi investasinya berapa sih? 30 miliar ya. Jadi setahun bisa membangun 2 pabrik, Pak. Nah, kuncinya kan di pasar produknya. Nah, saya waktu awal ketemu dengan Pak Wali Kota, Pak Wali, ini ada produk sehari 162 ton kompos Mas Haro. Pak Wali mau jual kemana? Jawabannya mengejutkan saya, berbeda dengan belasan wali kota dan bupati yang saya temui. Beliau bilang sesungguhnya Pemda ini hilang uang setiap tahun sejumlah yang sama, tapi sampahnya tidak hilang tuh, cuma numpuk aja. Nah sekarang dengan pola ini sampahnya hilang. Jadi saya dengan itu saja sudah bersyukur. Oke, ini adalah kandang ayam yang kita kontrak dengan Pokpan itu 30 tahun sebagai off takernya, sehingga bagus lah ya. Berikutnya, nah ini polanya karena ada permintaan dari Pak Yoga. Jadi yang pertama itu biasanya kita membuat perencanaan dulu. Dari pembicaraan itu nanti peran ITB apa, peran Pemkot apa. Nah, pada waktu awalnya di tahap ini termasuk dalam membuat MOU dulu dengan ITB. Lalu Pemkotnya menyediakan lahan dan juga data-data sampah ya. Lalu Pemkot juga menyediakan dana untuk pembuatan FS. Pemkot juga menyediakan fasilitas untuk audiensi dan kunjungan ke lapangan.
perancangan FS. Lalu selanjutnya untuk proses dimasukkan hasilnya itu ke e-katalog. Dengan begitu tidak ada tender. Jadi 30 miliar itu cuman pencet satu kunci di komputer, langsung bisa jalan. Ya, karena memang ini ada paten ITB ya. Oke, dan ITB sendiri yang membuat FS, terus membuat basic engineering design sampai detail engineering design, lalu melakukan juga ke input ke e-katalog kerjasama dengan PT Inti ya. Berikutnya, next slide. Nah, kalau untuk pembangunan dana memang dari APBD 100% yang kita lewat PT Inti menjadi pembangunnya ya. Kemudian setelah itu juga kita masih melakukan supervisi dan bimbingan ya. Nah, untuk operasionalnya, next slide. Operasional ini bentuknya sudah dipilih yaitu BLUD. BLUD. Di BLUD itu disukai oleh Pemda juga masyarakat ya. Dan saya mau kehabisan baterai laptopnya. Jadi itu ada peran Pemkot, lalu peran ITB dan seterusnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca. Jadi BLUD itu satu orang perwakilan dari Pemda, terutama bidang keuangannya, sehingga bisa menyerap dana dari Pemda. Sedangkan operasionalnya itu bisa seperti swasta. Semua komponen lainnya adalah profesional yang diangkat oleh wali kota. Jadi sangat memungkinkan untuk berkembang leluasa seperti halnya swasta. Berikutnya. Nah, ini contoh baru 2 mingguan ya, baru saya survei. Tapi saya naikkan ke sini, mudah-mudahan ada yang tertarik. Berikutnya. Ini ada pasar Cibitung di Bekasi, perbatasan dengan Kerawang. Ini pasar induk, kalau di Bandung mirip dengan pasar Gede Bage lah ya. Rame dan berkembang pesat ya. Next slide. Jadi kita bikinkan untuk 20 atau 30 ton sampah seharinya di sana numpuk, unit seperti ini di dekat pasar situ, sehingga tidak perlu diangkut jauh-jauh. Berikutnya. Nah, ini gambaran untuk investasinya ya kira-kira 10 sampai 11 miliar ya. Berikutnya. Ini gambaran untuk biaya operasionalnya. Ini yang mahal itu kan apa, botol tuh ya, katalis. Jadi kalau nggak ada botol ya udah turun jadi 200-an. Katalisnya kerjasama maka bisa diambil dari pengeluaran. Jadi sesungguhnya yang dibutuhkan paling sekitar 100-an sebulan. Berikutnya. Nah, ini pendapatannya udah miliaran ya, 3 miliaran. Saya kira kalau lihat angka-angka ini sebenarnya sangat prospektif. Pak Yoga kaget dengan IRR-nya 379% Pak Yoga. Ya memang ini disruptif dan kuncinya nanti pada marketing. Saya terus terang sebagai akademisi, jadi yang sisanya harus bekerja sama dengan orang lain. Berikutnya. Nah, ini kalau dengan mitra nanti permodalan dengan mitra, lalu kita akan mensupport dari sisi teknologi sama katalis. Ya, kira-kira begitu.
Eh, dan ini bisa long ama untuk sepanjang hayat. Berikutnya, eh, ini langsung aja kan hampir mirip dengan yang tadi, hanya ini swasta semuanya ya. Nah, sekarang untuk aplikasi produk di pertanian, peternakan, dan perikanan ini contoh saja yang sudah kita lakukan. Ini adalah padi tahun 2016 ya di Indramayu. Nah, ini yang pertama kali desa disponsori oleh BUMN itu adalah Tinumpuk, Pak. Diresmikan oleh Dirjen Kementerian Perindustrian, dihadiri oleh 4 kementerian lainnya, dan dikunjungi oleh Kedutaan Besar Amerika ini 1 bulan setelah peresmian kira-kira. Jadi hebat juga. Gubernurnya aja belum pernah berkunjung, tapi Kedutaan Besar Amerika berkunjung. Luar biasa. Jadi ini yang atas itu padi Masaro, yang bawah padi kimia seperti biasa. Ditanamnya duluan yang kimia, tapi panennya duluan yang Masaro. Lebih cepat 10 hari, lebih cepat 2 minggu panennya. Itu yang surprising teman-teman di pupuk Indonesia, kenapa organik kok bisa lebih cepat daripada yang kimia. Ya ini karena istimewa ya. Terus ketika rendemen berasnya juga tinggi ya, biasanya sekitar 60-an atau 55, 65, tapi kita 72 sampai 75 ya. Nah, biayanya itu lebih rendah 2/3. Jadi sepertiga saja biaya dari yang biasa, yang kimia. Yang kimia ini kimia subsidi ya. Lalu panen itu biasanya di situ 5 ton per hektar, kita dapat 8,4 ton naik ya. Oke, kira-kira gambarnya seperti itu. Berikutnya, ini istimewa. Jadi sawah yang tadinya pH-nya 4, setelah sebulan jadi 6,5 ya. 6,7. Nah, ini bagus juga ya. Nggak perlu dolomit, nggak perlu apa, cuma nyemprotkan Poci Masaro ya. Ini cacing tumbuh subur sekali ya. Dan itulah kawan dari kita yang memang beraknya cacing itu adalah N, P, dan K. N-nya naik bisa 600%, 500%, P-nya naik 300%, dan K-nya naik 600%. Kalau nggak salah begitu angkanya. Berikutnya, nah ini adalah jagung. Kita head to head antara yang nanam dengan kimia sama nanam dengan Masaro. Yang Masaro hasilnya jagungnya gendut ya. Dan dari ujung sampai ujung lagi itu isi semua. Sedangkan yang kimia ujungnya itu kosong. Nah, yang Masaro mencapai rekor sampai 5 buahnya satu pohon. Kalau yang kimia hanya 2 kira-kira. Ya, oke. Kita biaya cuma sepertiganya, tapi hasilnya 2 kali lipat. Oke, ini jagung. Berikutnya, ini kopi di lahan sendiri. Nah, inilah saya karena saya latar belakangnya industri, sedangkan produknya pertanian, akhirnya terpaksa bertani sendiri. Salah satunya kopi yang ini, ya. Ini kopi kebun sendiri. Oke, next slide. Ini sawit. Nah, jadi luar biasa, ini umur 4 tahun ya. Hampir semua dahannya berbuah ya. Ya, kayak bagus lah. Ini punya Dokter Tukiran Lampung, dia punya 20 hektar ya. Ini sawit ini. Oke, next slide. Ini di sapi juga yang bagus sampai 2 kilo naik sehari. Kalau yang lain ada yang 1 kilo lebih ya sehari. Berikutnya. Ini petelur. Semula cuman sekitar 6 kilo per hari dapatnya, tapi setelah pakai Masaro 12 kilo per hari. Jadi naik 2 kali lipat. Biayanya turun 30%. Next slide.
Ini merupakan RWS Lele Masaro yang dikembangkan pertama kalinya di Gorontalo ya. Jadi tidak bau, walaupun tidak ada aerasi ya. Airnya juga dari awal sampai akhir nggak diganti. Sangat praktis ya. Jadi kembangan dari ini adalah let's go, lele siap goreng. Ya, itu kira-kira gitu. Jadi lele panen, dibersihkan, lalu dikasih bumbu dan dimasukkan freezer. eh, Orang tinggal menggoreng ya. Berikutnya, nah kendala implementasi ini yang ditanyakan juga. Kalau saya lihat sih kendala utama karena kita merupakan sistem dan teknologi baru, banyak yang belum kenal, tadi harus ada penjelasan yang lebih lengkap dengan segala bukti-bukti dan contoh-contoh yang sudah diadakan. Kemudian yang paling berat adalah setting market, karena saya akademisi, jadi betul-betul sangat bergantung kepada pihak lain. Nah, kebetulan dengan Pemda, Pemda lah yang melakukannya. Jadi Pemda, saya hanya kontribusi pada teknologi untuk mengolah sampah dan eh, asistensi, sedangkan Pemda sepenuhnya membiayai, termasuk juga memasarkan produknya. Contohnya eh, di mana di Gorontalo itu melibatkan 6 dinas, ya 6 dinas. Kalau di Dumai melibatkan 3 dinas. Di mereka yang eh, terutama kalau produk adalah kepertanian, peternakan dan perikanan ya. Nah, jadi mulai bulan depan itu kita akan gencar mengadakan bertani, berternak dan berperikanan dengan Masaro. Oke, lalu kalau dengan swasta, swastanya dipilih yang memiliki pasar. Contohnya kami akan mengolah sampah kompleks Sumarkon di Bandung. Nah, kami kerjasama dengan grupnya KPBS, Susu Bandung Selatan. Dia punya sapi ribuan dan punya lahan 140 hektar, sehingga produk-produk dari hasil pengolahannya bisa dialihkan ke sana. Ini sebagai gambaran saja. Dan hitung-hitungan dengan KPBS, bertani kentang itu mampu menghemat pupuk dan obat-obatan 80% biaya. Berikutnya. Oke, saya kira itu Bu. Maaf kalau waktunya saya kira agak selesai. Oke. Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah di mana bisa mendapatkan Masaro. Terus kemudian terutama untuk daerah Ciwidey, Bandung. Kemudian untuk kapasitas 20 ton per hari, berapa luas tanah lahan yang dibutuhkan? Ya, betul Sabta ya. Kemudian kalau luas 20 ton per hari itu, kalau luas bangunan sendiri kira-kira sekitar 1.000 meter ya, Pak. Yang lainnya halaman. Itu yang kami buat di daerah Bekasi, pasar tadi ya. Kira-kira 10 meter. Kalau untuk yang 100 ton per hari itu, luas bangunan sekitar 2.500 meter. Yang lainnya untuk halaman dan untuk jalannya. Setengah hektar. Setengah hektar untuk total jalan. Untuk total area. Lahan. Ya. Total area. Total lahan, ya. 5.000 meter berarti ya. Ya, setengah hektar. Kalau untuk Bekasi rencananya yang 2.000 ton per hari itu, saya minta kira-kira 1 hektar 1/4.
untuk pengolahannya, ya. Dan kami sedang melakukan desain dengan menggandeng 2 BUMN, satu itu PT Rekin untuk detail engineering design, dan satu lagi PT Inti untuk control system. Jadi ITB hanya mempersiapkan basic engineering design. Kira-kira begitu ya, Bu, ininya, singkatnya. Oke. Ya, terima kasih Pak Janasi. Ada yang ingin menanyakan lagi? Ini kelihatannya banyak peminatnya sebetulnya, tapi kok belum kelihatan. Silakan. Boleh raise hand. Raise hand. Siapa? Di halaman berapa? Belum ada di chat room aja, baru ada chat room Wahyu ya. Saya dulu boleh? Oh boleh, Yoga. Yoga, boleh. Ini kan saya nggak tahu ya, karena kelihatannya pengembangan dan perencanaan proyeknya itu kayak untuk saya terlalu textbook ya, Pak Zainal. Itu ada BED, ada FEED ya. Itu kayak bikin pabrik LNG aja. Itu yang bayar siapa, Pak Zainal? Apakah karena dengan mengeluarkan uang untuk BED sama FEED itu belum tentu proyeknya jadi loh. Ada semacam risiko sangkos gitu. Gitu ya? Ya, itu dimasukkan ke dalam pembuatan FS itu, Pak Yoga. Kalau yang kita lakukan ya, dan dibiayainya oleh Pemda kalau yang selama ini. Jadi ada Pemda Dumai membiayai kita, terus Pemda Magelang juga membiayai kita, dan Pemda Gorontalo juga membiayai kita. Kerjasamanya lewat berapa lama LPPM ITB. Biayanya murah meriah, Pak. Cuman 450. Apa? 450 apa? M apa J? Juta, Pak. Ya, Maksudnya ya juta, Pak. Ya, 450 juta. Selama berapa lama membuat BED sama FED itu? 2 bulan, Pak. 2 bulan ya? Ya. Oke. Jadi kita biasanya site visit dulu, termasuk diskusi pematangan, ya. Setelah itu kita buat pekerjaan yang dimaksud, dan hasil akhirnya kita diskusikan lagi, final set, itulah yang dijadikan dasar untuk dimasukkan ke e-katalog kalau dengan Pemda, Pak. Lanjut dikit, dari apa yang telah dikerjakan itu, biaya yang diestimasi saat FEED, saya nggak tahu kelas cost estimate-nya apa, itu kalau dibandingkan actual-nya itu meleset nggak atau dekat-dekat aja? Tadinya diperkirakan di FEED misalnya biayanya 3M, tapi aktualnya meleset menjadi 5M misalnya. Apa seperti itu atau enggak? Pas, Pak. Jadi kita misalnya yang di Dumai ini 30 miliar. Pas 30 miliar kurang sedikit, Pak. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya udah kelas 2 atau kelas 1 AACE lah kira-kira ya. Artinya gambarnya udah detail banget itu kalau bisa pas gitu. Ya, karena kita teknologi sendiri ya. Terus semua kuncinya sih di kekompakan memang. Jadi kalau ada keterlambatan sedikit soal keuangan akan menjadikan pembengkakan biaya. Jadi luar biasa kerjasama selama ini. Jadi dananya itu on time terus dari Pemda ya. Sehingga kita ngerahkan tenaga juga nggak ada yang sia-sia. Itu kunci yang selama ini terjadi, Pak. Oke. Dan itu untuk pembangunannya, misalnya unit yang 20 ton itu berapa lama? Atau mungkin sama aja 20 ton sama 100 ton cuma kita beda. Minta 3 bulan. 3 bulan. Ya, tapi fakta yang sekarang terjadi di Dumai 2 bulan selesai. Oh gitu. Pembangunan, tapi belum ini loh, Pak, belum apa? Startup ya? Ya sampai anu lah, mechanical completion lah.
Iya, di konstruksinya selesai ya. Tentunya selesai. Startup kan sebentar. Ya sebenarnya sampai itu running well kan biasanya sih waktu seminggu sampai 2 minggu, Pak. Ya itu sebentar lah. Menurut saya Ya, sebentar. Oke. Jadi ya. antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan itu sebetulnya kayak nggak beda jauh, malah lebih cepat ya dari segi konstruksi ya. Ya kalau ingin cepat terpaksa jalan paralel, mengerahkan orang lebih banyak. Itu yang terjadi sekarang ya di Dumai itu. Dari sekian banyak peralatan itu yang critical part apa, Pak Jano? Critical part tuh di insenerator sama di unit pemilah, Pak. Kenapa itu critical part? Artinya harus pesan dari luar atau gimana? Insenerator itu kita kan konstruksinya pakai bata tahan api ya. Jadi dikonstruksi di site sendiri. Dari banyak yang dikonstruksi di site. Itu yang menyebabkan agak ini ya, tricky karena tiap-tiap lokasi itu kesulitannya mendapatkan material itu beda-beda. Oke. Ya, kemudian kalau yang unit pemilah itu, halo. Kalau yang unit pemilah itu masalahnya karena data tentang sampah antara yang kami peroleh dari DLH dengan actual itu beda jauh, Pak. Jadi speknya jadi beda. Iya. Sehingga akhirnya itulah yang menyebabkan critical point. Jumlahnya juga tidak sama, jauh berbeda, komposisinya juga jauh berbeda. Karena kita kan mengerjakan sesuai jenis sampah, jadi tahu komposisinya. Ya. Kalau yang lain kan cuma dibakar semua, jadi nggak tahu komposisinya. Betulnya kalau insenerator, Pak, di Bandung tuh ada industrinya, Pak, Pindad. Itu dia membuat stunta, kualitasnya cukup baik, hanya bahan bakarnya tetap masih pakai solar. Ya, kita udah bicara dengan Direktur Pindad. Sebenarnya mereka sangat tertarik dengan Mas Saro, ya, karena Pindad mahal di investasi, mahal juga di operasional. Kalau Mas Saro dua-duanya murah, ya kan? Jadi kita tidak menggunakan bahan bakar solar sama sekali. Bahkan kalau yang sederhana tidak juga menggunakan listrik, hanya dengan korek api, Pak. Mungkin Elsa bisa tayangkan yang di Babakan Ciwaringin, saya. Yang Babakan Ciwaringin mana, Nah, ini yang tanpa listrik, ini yang Babakan Ciwaringin, Pak. Coba. Yang dulu disponsori oleh Amerika. Jadi nyalakan dengan korek api begitu, Pak. Jadi dia lupa nyalakan blower. Setelah itu asapnya ke atas ya. Ini yang sangat manual sekali, yang model kedua ya. Temperatur sekitar 800 sampai 1000. Ini dapat BBM, Pak. Ini BBM. Ya, itu kira-kira gambarannya, Pak. Yang kita jauh berbeda. Kalau Pindad perlu BBM ya. Di ITB sendiri di Jatinangor ada yang buatan Jerman. 1 jam menghabiskan solar 20 liter.
Ya nggak mampu ITB mengoperasikannya, nganggur sekarang alatnya. Jadi mau diganti sama Mas Saro. Kira-kira gitu. Tanya saya nggak? Eh, Ruli ya. Mangga. Oh, Mbak Ruli. Ini ada beberapa pertanyaan di chatroom. Ya deh, Pak Ruli dulu gimana pertanyaan? Oke, Pak Zainal. Pernah ketemu sama Pak siapa itu namanya, Pak Budi Harif nggak ya? Budi. Saya Dia- ketemu dia- dengan direktur operasinya waktu itu ya. Dia punya yang namanya destruktur. Destruktur itu sama kayak Bapak, prinsipnya nggak pakai bahan bakarnya, nggak pakai apa-apa, pakai sampah itu sendiri bahan bakarnya. Oke. Nah, kelebihannya destruktur itu, Pak, dia menghancurkan, memusnahkan sampah, tidak dibakar. Tapi karena panas yang tinggi sampai 2000 derajat ya. Nah, kelebihannya destruktur mungkin di metalnya, Pak. Saya mau tahu chamber Bapak dari apa metalnya itu. Kalau 1000 aja itu apa kuat menahan 1000 metal biasa nggak bisa saya pikir ya. Nah, ini metalnya Saya khusus pakai memang. bata tahan api, Pak. Oh, pakai bata ya. Bata tahan Ini api. metal, Pak. Ya metal hanya bungkus luarnya. Iya. Karena Bata tahan api dipegang pun nggak panas nih, Pak. ya memang itu juga dipegang nggak panas dari luar, Pak, metalnya. Dan Ya. tidak ada asap hitamnya, Pak. Tidak ada asap yang keluar gitu ya. Bedanya itu. Kita Jadi bisa dia itu membuat benar-benar smokeless bisa. Di unit-unit yang baru bisa smokeless. smokeless ya. Ya. Enggak, kalau Bapak memang buat perbandingan aja ya, Pak ya. Tapi memang alatnya memang agak mahal. Ini Mahal, alat Pak. memusnahkan sampah. Tidak Hmm. memilah, dia memusnahkan betul. Racun-racunnya pun musnah, Pak. Mungkin Oke. bisa nanti untuk penggabungan. Kalau saya melihat ya, Pak ya. Bakar terus masih bermasalah, Pak, kalau membakar itu, Pak. Gitu saja, Pak. Elsa tolong tampilkan unit yang model baru, Sa. Pak Budi Haris itu institusinya apa, Pak Ruli? Harif, PT Harif. Itu di Jalan Soekarno Hatta yang di Bandung tuh pabriknya. Ya. Dia Belum sudah pernah ketemu, Pak. Belum pernah ya. Mungkin Ya. perlu, karena dia ambil teknologinya dari Rusia nih, Pak. Ini termoplasma. Jadi dia pakai pemanasan. Oh, bukan plasma mahal. Plasma mahal, Pak. Iya, memang termoplasma itu Ya. metalnya mahal, Pak. Metalnya itu yang kuat sekali. Tapi dia Ya. menghancurkan racun, Pak. Tidak ada racun. Kalau destruktornya paling efektif, tapi biayanya paling mahal dan hampir, kecuali jumlah yang besar sekali di Tokyo juga ada yang begitu ya. Tapi itu untuk jumlah yang kuantiti besar sekali mahal ya. Nah ini Mungkin Pak, investasinya mahal, Pak. Maaf, investasinya mahal, tapi operasionalnya murah, Pak. Listriknya juga kecil sekali. Oke. Ini Pak, di saya asapnya nggak bermasalah, Pak. Orang yang ngomong bermasalah itu karena lihat unit yang lain. Nah, jadi dengan alat yang baru ini, Pak, namanya tungku pestisida Masaro, ya. Jadi sampah di bawah keluar abu, Pak. Dari atas asapnya dibersihkan, Pak. Jadi yang dilepas ke lingkungan asap yang sudah berstandar KLHK. Residunya gimana, Pak? Tetap aja mengandung racun, Pak ya. Kalau 1000 masih bisa. Itu ngeracunnya dibuat pestisida organik, Pak. Jadi nggak ada yang dibuang sia-sia. Ya, ini memang. Dan ini penemuan kita. Ya. Oke. Jadi nggak ada racun yang dibuang ke sia-sia. Ya. Oke. Pestisida kan racun sebetulnya. Pak Zainal di Bandung, Pak? Saya sekarang lagi di Bandung ya. Di Bandung. Nanti kapan-kapan lah kita kolaborasi, Pak. Sip. Kunjungi tempat kita. Makasih. Nanti ada di TPSS Sedang Serang. Lalu yang Bapak maksud mungkin kalau di kita namanya motah, Pak. Motah itu yaitu tadi penanggulangan sampah tanpa energinya, tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan
bahan bakar, gitu. Ya. Dan itu semua habis. Residunya itu bisa jadi karbon dan juga sama bisa jadi membantu menjadi pupuk juga. Nanti kita Ya. kolaborasi lah Pak. Kelihatannya kalau Bapak memang di Bandung. Nah, Makasih, hanya saya yang ingin tahu kesulitannya kira-kira end produknya itu bagaimana tuh Pak? Yang ingin saya tahu mungkin. Kalau waktu saya tangani sendiri di pemasaran, Pak. Tapi sekarang dengan ada kolaborasi dengan pihak lain, gradually solve ya. Nah, dulu juga belum ada izin edar ya, Pak. Iya. Sekarang sudah ada izin edar. Jadi itu kalau dulu nggak berani tampil di toko kan, nah sekarang berani tampil di toko. Ya, alhamdulillah. Ya. Karena mohon maaf Pak, kalau kita mengandalkan dengan pemerintah daerah, rasanya kecil ya Pak, mohon maaf, karena mereka masih rebutan tipping fee. Nah tipping Ya. fee ini kan mereka daripada susah-susah, mending saya buang ke TPA aja gitu kan. Nah ini mungkin harus mengubah pola pikirnya ini yang agak repot. Di semua Pemda kelihatannya masih seperti itu gitu, mohon maaf tapi ya. Mungkin saya salah, tapi kenyataannya yang saya jalani sekarang kesulitannya di sana gitu. Nah, ada satu jalan barangkali Bapak juga bisa nanti ke depan. Yang pertama harus didekati itu adalah DPRD-nya, Pak. Kita kasih pemahaman. Nah, karena dia yang mengetok palu pembiayaan gitu. Ini alhamdulillah kita di Kota Bandung sudah berhasil dengan cara itu. Nah, mungkin daerah lain juga bisa dimanfaatkan dengan cara seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Pengalaman saya tiap daerah memang beda-beda sikonnya ya. Jadi pendekatannya juga beda-beda. Tapi dari semua perbedaan itu saya hampir memiliki satu konklusi, Pak. Bahwa yang tidak rela sampahnya dihabiskan adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pak. Betul. Jadi ya yang Bapak sampaikan tadi benar, karena itu pendekatannya saya tidak melalui dinas, tapi langsung ke wali kota atau ke bupati. Beliau ketika sudah determine untuk ini, terpaksa mengganti kepala dinasnya, Pak. Jadi di banyak tempat saya temui seperti itu. Ya mungkin ini sharing pengalaman, Pak ya. Pak Zainal, kenapa KLH kok nggak senang sampahnya hilang? Kalau pola lama kan kumpul angkut buang, Pak. Dari pengumpulan ada rezeki, dari pengangkutan ada rezeki. Lebih banyak lagi. Jadi itu Pak. Ya. Dari Mitra Kodam, dari 100 ton yang diolah di Dumai, berapa persentase sampah organik residu yang dibakar? Sampah organik sih hampir tidak ada yang dibakar. Anorganik. Udah. Anorganik itu kalau awalnya kan sekitar 30-an%, Pak. Awalnya ya datanya. Nah, fakta yang kita temui itu lebih gede dari angka itu. Bahkan yang organiknya, yang sampah makanan kecil di Dumai itu, ya kebalik angkanya. Kalau yang saya temukan di Dumai, Pak ya. Jadi yang paling banyak adalah yang dibakar, yang jadi kompos itu sedikit. Dari 4 ton hanya ditemukan komposnya 500 kiloan, Pak. Dari berapa? 4 ton? Dari 4 ton sampah 2 truk ya. Itu kita temukan yang organik dalam arti yang membusuk ya. Itu sekitar 500 kilo ya. Kilo. Jadi berapa, kecil sekali ya? 25% ya. 75%-nya berarti Organik. Bakar ya, yang sampah dibakar. Ya, bakar, tapi ada juga yang itu Pak, satu lagi yang daur ulang Pak. Oh, dikurangi dulu dengan daur ulang ya.
daur ulang ya. Ya. Ya itu fakta yang karena itu saya bilang datanya meleset jauh. Tiap kota beda-beda ya itu komposisi organiknya ya. Kalau Beda. pukul Kalau rata di kan biasanya. Babakan Ciwaringin kan desa, Bu. Hmm. Organiknya itu paling cuma sekitar 15%. Oh, makin ke desa makin kecil organiknya. Ya kekurangan makan ya. Oh, bukannya dipakai untuk yang lain, dimanfaatkan untuk yang lain. Yang gede itu di Jakarta. Makanan Ya. sisanya banyak sekali. Oh, oke. Ya. Jadi organik di sini dianalogkan dengan sisa makanan ya. Lebih ke sisa Mayoritas makanan. itu kalau di Jakarta ya. Nah. Boleh nanya lagi Pak Zainal? Monggo. Ini peralatannya dibuat di mana, Pak? Secara fisiknya dikonstruksi di mana? Peralatan itu ada yang dibuat di Cirebon, ada yang di Bandung, dan ada yang langsung di lokasi, Pak. Itu sudah kontrak dengan satu PT industri dong mestinya ya, PT Metal atau apa gitu ya? PT Masaro Jabal Lestari. Oh, Masaro Jabal Lestari itu ya memegang ini ya, bertanggung jawab. Memegang itunya ya. Iya, iya. Oke. Makasih Pak Heru. Kalau alat pemilah, Pak? Alat pemilah? Mesin pemilah? Alat pemilah. Mesinnya seperti apa sih? Boleh lihat, mesin boleh tahu pemilah nggak? itu. Kalau yang di ini Pak, yang di Bekasi itu pemulung Pak yang milah Pak. Manusia manual ya Pak ya. Ini pakai mesin apa manual? Jadi dari truk itu ditumpahkan ke hopper ya Pak. Dari hopper akan keluar secara pelan-pelan melalui belt conveyor Pak. Selama perjalanan belt conveyor ada pemulung yang mengambil barang-barang yang dia suka. Oh itu Pak, jadi manual juga ya Pak ya? Ada manualnya. Setelah itu masuk ke mesin, mesin langsung memisahkan antara sampah bakar dan sampah yang membusuk. Itu gimana caranya Pak, mesinnya, pekerjaannya Pak? Yang bakar itu secara densitas lebih rendah Pak ya. Yang membusuk secara densitas lebih tinggi. Jadi kalau Bapak putar dengan kecepatan yang tinggi, yang berat akan terlontar jauh, Pak. Oh, begitu. Ya, dan yang ringan akan terlontar dekat. Dengan pola itu, perjalanan dari depan ke belakang, dia akan memisahkan antara yang organik sama yang bakar. Ya memang tidak murni 100%, mungkin 95% lah Pak, mendekati itu. Baik Pak. Ya, makasih. Oke, lagi nih daerah Ciwidey itu sekarang lagi kesulitan pupuk. Jadi petani di situ semua sekarang cari pupuk yang yang dari pemerintah itu nggak dapat. Kalau terdapat harganya mahal banget. Jadi informasi itu penting tuh ke Pak Yoga lagi ngerjain proyeknya. Nah, makanya kalau boleh tahu nanti saya salurkan mereka ke sana gitu. Saya pakai pupuk ini gitu. Oke. Terima kasih Pak Sabta. Satu lagi pertanyaan. Saya follow up. Apa Mas Jainal di Sumatera udah ada belum? Sumatera ya tadi kan Dumai Sumatera, Lampung Sumatera ya. Selain Dumai? Baru mau menuju tuh Jambi Pak. Oke, terima kasih Pak Jainal. Makasih Pak Sabta. Adakah pertanyaan lagi? Yani Terima kasih Lucy. Maaf tadi aku separuh dengernya karena Lita telepon yang untuk wisata Pinisi. Jadi nggak apa-apa, masih ada Pak Jenalnya kok. Pak Jenal untuk Jakarta kali itu ya hambatannya penyediaan lahannya yang sangat terbatas ya. Karena butuhnya cukup besar itu 1,5 hektar untuk 20 ton. Aku ingin tanya. 20 ton cuma 1.000 Yan. Cuma 1.000. Tadi yang untuk 2.000 untuk yang 100.
ton per hari itu. 2.500 meter persegi, 5.000 untuk berapa ton tuh? Untuk 100 ton, Bu. Oh, Untuk untuk 100 ton ya? Jadi Jadi berarti 5.000 mah kecil ya. kenyataannya tuh di Jakarta buat TPS aja yang semprit susahnya minta ampun. Saya sudah Tapi merancang satu, Bu, di Jakarta. ya, Itu untuk yang di Pasar Kramat Jati, Bu. oh Pasar Kramat Jati ya, yang Ada Pasar induk lahan ya, di Pak? Iya, sudah ada cukup tempatnya, tinggal nyari investornya. Oh gitu. Oh, di Mudah-mudahan sini banyak tuh investornya tuh. Yoga juga mau tuh. Yani juga. Iya, Ini kan sampahnya juga banyak. karena kita produknya kan pertanian, peternakan, dan perikanan. Jadi kami sedang menyiapkan lahan 11.400 hektar di hutan Indramayu, Bu. Sehingga nanti sampah Jakarta akan kita bersihkan, Bekasi juga kita bersihkan, produknya dilempar ke yang 11.400 itu, Bu. Dan nanti Jadi dari sampahnya sana diangkut ke sana. udah jadinya. Oh, udah Jadi pupuk. jadinya. Berarti pengolahannya di tempat ya, nggak ada transfer. Pengolahannya di tempat di Pasar Kramat Jati ada di bagian belakang itu, Bu. Yang sekarang dipakai untuk timbunan TPS lah kira-kira ya. Iya. Kita hilangkan jadi bersih itu. Udah didesain cukup, Bu. Iya. Nanti produknya langsung diangkut apakah ke Bekasi ataukah ke lahan yang 11.400 hektar itu. Hasil dari situ dikembalikan lagi ke Pasar Kramat Jati, Bu, untuk dijual. Oh, ininya masaronya, pupuknya. Bukan buahnya, sayurnya. Buah, sayur, Oh, dari yang sama tanah lahan daging dan pertaniannya. sebagainya Oke. dikembalikan lagi ke pasar. Iya. Kalau yang Kramat Jati itu desain untuk berapa ton per hari? Kalau nggak salah sih 60 ya atau 80 ton. ya. Di sana lebih banyak 60 sampai organik ya. 80 ya. Nah, Kramat Jati 60 ton. iya, sekitar itu. Mayoritas organik ya. 80% sampah organik, Pak, benar. Ya. Terus Pak Jaina udah berapa kota yang ikut program ini? Dari pengalaman yang ada itu waktu bikin kerjasamanya ataupun penunjukannya ataupun kerjasama tendernya itu mengalami kesulitan nggak? Pengalamannya gimana supaya bisa diterima tidak sebagai penunjukan? Kalau kota dan kabupaten yang dengan APBD baru 3, Bu. Yaitu Dumai, Magelang, sama Gorontalo. Kalau yang sebelumnya itu untuk level desa, kelurahan, dan pasar. Kecil, Bu. Tapi Itu kalau yang pemerintah atau swasta? Kalau yang pertama itu kita dapat grant, yang kedua kita pemerintah nunjuk swasta, yang ketiga murni APBD. Jadi Dumai 100% APBD, Magelang juga 100% APBD, lalu Gorontalo juga 100% APBD. Nah, caranya pertama itu MOU dengan ITB dulu, bupati atau wali kota dengan rektor, lalu di follow up untuk FS itu oleh LPPM, Bu. LPPM. Nah, ketika eksekusi untuk pembangunan, kita gunakan PT Inti, Bu. Sehingga prosesnya pakai e-katalog. Nggak ada tender. Dan untuk perbandingan biaya ya, kalau saya lihat dari FS-nya Piungan Jogja, 100 ton itu biayanya kira-kira 385 sampai 400 miliar. 100 ton? 100 ton sampah per hari, kira-kira kalau basisnya FS-nya Piungan,
sekitar 385 miliar sampai 400 miliar. Kalau pakai Masaro hanya 30 miliar. Itu investasi ya, Pak? Investasinya ya. Nah. Per 10-nya. Jadi dengan begitu menggunakan e-katalog lancar, Bu. Juga Ya. kalau dengan PD Pasar Jaya berarti bisa dengan BUMD ya? Tidak perlu dari langsung dari Pemprov DKI ya? Yang Pasar Jaya ini ya bisa B2B, Bu. Iya, B2B karena dengan PD Pasar Jaya langsung ya. Jadi Pasar Jaya ada Jakpro kan, Bu, di atasnya? Iya. Jakpro, cuman nanti kita B2B dengan Pasar Jaya, PD Pasar Jaya ya. Nah. Oke, terima kasih Lucy. Sama-sama ya nih. Bu Lucy. Ya, Pak Wahyu. Boleh nggak saya mau nanya sedikit ke Bu Yani? Mangga. Oh, silakan. Bu Yani, ini kebetulan di luar ini ya. Kita sedang merintis dengan Jakarta Barat. Iya. Kasubdin DLH Jakarta Barat. Dinas Perhubungan? Enggak, DLH, Dinas LH. Subdinas LH. Subdinas LH. Iya. Nah, kemarin saya sudah lakukan paparan dan beliau tertarik karena kalau dengan program kita itu untuk 20 ton itu hanya memerlukan lahan 100 meter persegi gitu. Nah, 20 ton. Ya, 20 ton itu kurang lebih antara 100-150 meter persegi karena di Jakarta kan kesulitan dengan lahan. Nah, kalau di TPS itu rasanya cocok gitu. Produk kita sudah TKDN, sudah e-katalog gitu. Nah, barangkali Bu Yani juga bisa bantu. Artinya nanti saya pengen kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk penanganan sampahnya gitu. Karena kan kalau ke Bantar Gebang kelihatannya memang itu sudah dikuasai oleh BUMD-nya DKI, jadi saya agak kesulitan mau masuk ke sananya gitu. Nah, coba saya rintis dengan beberapa tempat pecahan-pecahan dari DKI gitu. Karena mungkin nanti percontohannya untuk lingkungan perumahan dan sebagainya, ini kelihatannya lebih mudah daripada pembiayaan yang begitu mahal gitu. Nah, kebetulan kemarin kalau saya sampaikan e-katalog saya kepada beliau, ini sangat terjangkau menurut dia gitu dengan lahan yang kecil, tapi karena memang sesuai dengan program kita Kancil 1 gitu, kawasan kecil sampahnya tuntas gitu. Mungkin nanti saya pengen sih nanti ngobrol di luar ini barangkali bisa bantu untuk bukan ini ya, membantu untuk artinya menyelaraskan dan mencoba juga saya pengen merubah pola pikir mereka gitu. Yang selama ini cukup dengan buang saja gitu, tapi tidak menyelesaikan masalah. Terima kasih Bu Yani. Baik, itu kemarin kan kita juga coba dengan yang TOS ya. Untuk di mana ya? Yang di Ciliwung kan tuh coba dengan TOS. Oh, yang Ciliwung. Tadinya juga pengen itu bisa direplikasi tempat lain gitu. Masalahnya balik lagi ke lahan untuk pengolahannya. Karena bukan cuma kesediaan lahannya, tapi lingkungannya juga itu suka banyak yang nolak gitu. Ya. Berarti coba saya tanyakan kondisi terakhir di Dinas Lingkungan ya, Mas Wahyu. Mangga Bu, terima kasih. Iya. Nuhun. Ya, saya dikontak oleh Bali minggu ini ya, karena kesulitan untuk mengenolkan sampah. Di Bali itu mayoritas sampahnya kan sampah yang bisa membusuk.
Kayak di pasar gitu, Bu. Kalau dibakar, ya habislah bahan bakarnya beribu-ribu liter. Ya, karena nilai energinya kan negatif. Ya. Nah, tapi kita di Masaro ini memang ada yang dibakar, ada yang dijadikan kompos, dan ada juga yang dijadikan pupuk organik cair istimewa. Coba Elsa bisa ditayangkan unit pupuk organik cair istimewa, Pak Zainal, mungkin Halo. nggak orang sekitar tempat pengolahan sampah itu ya, kayak yang nolak tadi yang seperti dikatakan Yani, dijadikan agen untuk menjual hasil itunya, hasil pengolahannya. Sangat mungkin itu yang terjadi. Kalau Masaro ini sudah pertama di Babakan Ciwaringin itu di tengah sekolah, Pak. Sebelahnya kelas, sebelahnya kantin. Nggak bau ya? Disponsori Amerika, enggak. Kan Di tadi Cilegon bau peyem tadi. Iya, bau peyem. Di Cilegon itu sebelahnya rumah itu jaraknya cuma 0,5 meter ya. Sebelahnya lagi 3 meter. Dari masjid jaraknya 15 meter. Nggak ada masalah juga dalam soal itu. Nah, ini untuk sampah yang mudah membusuk ditangani dengan unit yang deskripsinya bisa saya gambarkan seperti ini, Pak. Jadi sampah itu masuk dari sebelah kiri ya. Ada mesin di situ, lalu masuk fermentor 1 ya. Setelah itu ada mesin pemeras ya. Dan masuk fermentor 2 ya. Lalu produknya di yang tangki biru itu, tapi gambarnya diperkecil itu ya. Nah, setelah itu bisa masuk ke pembotolan seperti yang gambar terlihat, atau dilakukan dengan unit seperti ini. Jadi dari produk yang tadi disedot pakai mobil tangki kayak bensin itu, lalu di desa-desa ada unit Siul Masaro, stasiun isi ulang Masaro. Nah, kita kerjasama dengan PT Inti untuk mewujudkan ini. Jadi isinya adalah koci pupuk organik cair istimewa atau koci konsentrat pakan organik cair istimewa. Jadi kalau orang mau beli, bawa jerigen sendiri, lalu pejet berapa liter mau dibelinya, muncul di layar, bayar pakai HP, langsung masuk ke rekening Fortuga. Ini di mana nih, Pak? Ya, ini baru mau diterapkan di Dumai. Oh, tapi belum ya? Belum. Tapi kalau unit ini sih sudah teruji, karena Pertamini kan yang bikin adalah PT Inti. Oh, melalui PT Inti, oke. Ya. Oke, ini jadi gitu. Iya. Jadi kita bukan cuma habis, tetapi juga memang punya produk ya yang sirkuler, yang bermanfaat, dan dengan lingkungan memang ramah juga ya, kira-kira gitu. Oke, ini persis pas sekali Pak. Terus ada satu pertanyaan, ada yang raise hand, Lus. Ada raise hand? Pak Asnil, silakan. Oh, Pak Asnil, silakan. Waktu sudah habis sebetulnya, tapi silakan satu pertanyaan lagi. Habis setelah itu kita simpulkan dan kembali ke Melanie. Silakan Pak Asnil. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Asnil ya. Salam kenal Prof. Zainal. Kita sudah sempat teleponan ya, Prof. Assalamualaikum Pak Asnil. Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah saya senang sekali nih bisa malam ini. Asnil ini sekretaris Perhimpunan Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia, Pak ya? Oh, oke, Pak Zainal. Ya, terima kasih. Nah, mungkin satu hal yang ingin saya tanyain kesempatan ini, Prof. Dengan teknologi Masaro, itu produk minimal sampah itu berapa perharinya? Sehingga kita bisa menggunakan teknologi Masaro ini. Apakah memang dipilih? Ya berapa? Jadi artinya mungkin apakah bisa
tadi kan dengan Pemda kabupaten ya atau kota, mungkin bisa saja kita split lagi ke kecamatan umpamanya kan seperti itu. Jadi teknologi Masaro ini produk sampah per harinya berapa sehingga teknologi Masaro ini bisa kita gunakan. Mungkin itu aja dulu, Prof. Terima kasih, Bu Lucy. Ada beberapa skala, Pak Asnil, yang kita set up di Lampung, di desa-desa itu adalah RKM, Rumah Kompos Masaro. Skalanya dari 1 ton sampai 5 ton per hari. Ya, ya. Kemudian yang kita set up di Gorontalo itu sampai 5 sampai 10 ton untuk ditangani sampah kecamatan tuh Pak. Ya, karena saya lihat produk yang tadi kan banyak sekali untuk pertanian ya. Betul, untuk betul. pocinya atau tadi konsentrat cairnya untuk pakan tadi itu luar biasa sebenarnya kan. Artinya sangat prospek sekali kan dengan kondisi pertanian saat ini kan gitu. Makanya kalau itu bisa didekatkan ke level desa, nah itu akan sangat terbantu sekali kan itu mungkin Prof ya. Jadi ada yang RKM tadi ya Prof ya. Nah, kan itu bisa didekatkan dengan BUMD, BUMDes sebenarnya kan. Kalau bisa kerjasamanya dengan BUMDes kan itu badan usaha milik desa kan seperti itu. Ya saya sudah memilah. Ya. Saya sudah memilah Pak. Yang bisa diterapkan di RT RW ada. Yang bisa diterapkan kelurahan ada. Kalau poci-koci itu namanya kan IPPO ya. Pabriknya. Itu saya terapkan untuk skala 1 kabupaten 1, 1 kota 1. Jadi nanti produknya diangkut ke desa dengan menggunakan siul Masaro tadi Pak. Oke. Di sana tempat penjualannya. Untuk IPST, instalasi pengolahan sampah terpadu, itu di TPA tempatnya. Jadi bisa untuk ratusan ton sampai ribuan ton. Ya, yang ribuan ton kami bekerja sama dengan 2 BUMN, yaitu PT Rekin dan PT Inti. Kira-kira gitu. Pak Zainal, mau ini dikit, nyambung dikit aja. Pada skala berapa teknologi ini mulai tidak profitable? Kalau untuk IPPO 1 kabupaten itu yang paling rendah 12.000 liter per bulan, Pak. Ya, sampahnya berapa ton gitu misalnya? Kalau sampahnya atas-atasnya 1 ton sampahnya sedikit sekali, Pak. Kalau sampahnya cuman 1,2 ton tuh, Pak. Itu masih profitable? Profitable, ya. Profitnya gede, bisa 6 bulan balik. 1,2 ton per hari ya? Enggak, per bulan, Pak. Sehari cuma 50 kilo. Jadi itu kecil sekali artinya. Kecil sekali, ya. Sehari cuma 50 kilo, Pak. Oke. Jadi itu batas bawah. Masih profitable lah ya. Profit itu sih high profit ya. 1 kilo jadi 1 gram emas tadi, Pak Bayoga. Yang IPPO. Tapi kalau yang yang kompos, ya saya berharap sih 1 ton sampai 5 ton itu yang kompos ya. Itu yang kita praktekkan di Lampung. Kalau yang 1,5 ton tadi bangunnya berapa lama tuh? Bangunnya ukuran seminggu, Pak. Oh, seminggu udah jadi ya? Ya, ya operasional. Oke. Tanya dikit lagi. Pak Zainal, kalau tadi kan 20 ton cuma 100 meter persegi. Itu sih karena dibakar, Bu. Kalau dibakar sih memang tidak ada produk ya, kecuali abu. Karenanya yang ditawarkan tadi apa dong? Yang kalau 100 meter persegi itu pembakaran saja, memang betul segitu. Tapi kalau untuk
ada unit pengomposan, ada juga unit IPPO, ya Itu 1000 yang meter 20 persegi. ton per hari itu tadi 1000 meter persegi. 1000 meter persegi. Karena nanti ada gudang, Bu. 1000 meter persegi. Ya, termasuk gudang dan ada tempat parkir dan sebagainya. Nah, ini proses yang 20 ton per hari itu sebetulnya dari ujung sampai jadi produk itu berapa hari ya, Pak? Tiap hari habis, Bu. Habis sehari. Tiap hari habis. Itu Mungkin produknya apa tadi IPPO Koci itu bukan? Poci dan Koci? Koci dan Koci kalau proses awalnya itu kan sebulan atau 2 minggu, ya. Tetapi setelah itu umpan masuk, dia pasti akan keluar. Karena itu hanya berisiko berapa tempat luasnya dibutuhkan untuk menyimpan itu selama sebulan. Mobil kontainernya mana? Sebulan berarti Oh ya udah. 30 kali 20 enggak? Oh, kecil Bu kalau ininya sih. Kalau ini karena 12.000 liter kan paling cuma 5 meter persegi. 5 meter kali 5 meter cukup. Jadi berapa bulan disimpan sampai dia laku di pasaran gitu kan hitungannya? Bukan. Kalau laku Diproses. sih soal lainnya Bu. Untuk pemprosesan. Untuk pemprosesan masuk keluar. Iya masuk keluar. Saya undang. Oke. Kalau untuk menghabiskan sampah yang paling efektif ya pengomposan sama pembakaran. Nah, cuman pengomposan ini tidak terjadi kalau nggak dibikin IPPO tadi. Jadi produk dari IPPO itu bisa menghabiskan kompos yang jumlahnya ribuan ton. Jadi kalau saya mau bikin di Bekasi misalnya untuk 2000 ton per hari, ya 700 ton itu sampah baru, Sendiri kan yang itu dari Bogor. 1.300 ton itu sampah dari TPA. Jadi membersihkan TPA juga sama menghabiskan sampah barunya, ya. Di situ untuk membuat kompos hanya butuh waktu 1 sampai 1,5 jam. Langsung diangkut ke tempat di mana nanti akan digunakan. Misalnya PTPN berapa gitu kan. Nah, atau tadi 11.000 hektar, 11.400 hektar ya, yang di Indramayu itu. Jadi di situ hanya cuma 1,5 jam. Barang itu berada di pabrik. Jadi efektif sekali. Diproses, setelah itu langsung di packing, dan di packing cukup ditulis siap pakai tanggal berapa. Hujan dari mana dia? Nah, kira-kira gitu Bu ininya. Gambarannya. Itu kemasannya jerigen Pak ya? Kemasannya kalau kompos sih karung Pak. Yang padat karung. Karung Pak ya. Dena, ini pertanyaan pamungkas nih, moderator ingin menanya nih, penasaran. Soalnya rada ini agak lain dengan metode-metode pengomposan yang lain. Jadi gini, pemahaman saya itu kan proses Masaro ini, produk Masaro ini ada kompos padat, ada pupuk organik cair, Koci tadi istimewa, ya kan? Ya. Terus kemudian ada pakan ternak organik. Ya, cair. Cair. Tapi kemudian ada lagi pestisida organik. Ya. Nah sekarang ini kan di setiap kasus atau di setiap lokasi ini bermacam-macam ya skalanya, kalau bisa dibilang ada yang mulai dari skala desa, ada yang naik ke skala kecamatan, kemudian sampai ke skala kota. Nah pada skala mana, artinya gini, itu apakah setiap proses itu selalu menghasilkan produk-produk itu atau tergantung dari skalanya? Yang terakhir yang benar Bu. Jadi misalnya kalau untuk desa yang modalnya cuma 150 juta, saya hanya berikan kepada
desa itu RKM, Rumah Kompos Masaro. Itu Rumah Kompos Masaro berapa luas? Kira-kira 10 kali 10, Bu. 10 kali 10. Ya. Itu desa ya. Dengan 150 juta bisa, idealnya 300 juta. Tapi kalau dipaksakan, nah 150 juta sudah bisa jalan. Jadi dengan BUMDes untuk menghabiskan semua sampah membusuk bisa dilakukan satu desa itu. Artinya untuk skala itu kan tidak perlu ada sampah yang dibakar, ya? Tidak perlu. Oh ya, nggak ada yang dibakar, Bu. Ya, nah itu artinya pada skala mana itu sampah itu harus ada keseluruhan proses. Karena kan ada yang membusuk, ada yang sukar membusuk, dan ada yang dibakar gitu kan intinya. Ya. Jadi pada skala mana harus ada tiga-tiganya itu ada ininya nggak, ada pakemnya nggak, udah dihitung belum? Ada sebenarnya. Tadi saya berdasarkan pengalaman, ada 2 sih yang menentukan, Bu. Pertama, permodalan orang tersebut. Yang kedua, baru soal kalau permodalannya nggak terbatas ya, pada level apapun bisa diciptakan sebenarnya tiga-tiganya. Tapi kalau permodalannya terbatas, maka saya pilihkan dulu Rumah Kompos Masaro. Itu paling dasar. Baru setelah itu dia numpuk permodalan kan, baru saya buatkan untuk inseneratornya. Tapi nah kalau untuk, sudah tapi untuk desa-desa yang produksi timbulan sampahnya kecil kan kayaknya untuk bikin instalasi pembakaran kayaknya kok nggak visible gitu. Apa nggak terlalu mahal? Enggak, kalau yang sederhana untuk level RW pun pernah kita ciptakan yang pembakaran itu, Bu. Itu dengan minimum produk sampah timbulan sampah berapa? Ya 1 RW. Cuman di situ menggunakan material metal paling tahan 5 tahun. Kalau bata tahan api 50 tahun pun masih bagus, Bu. Tapi metal lebih murah artinya dari bata tahan api. Jadi kembali ya, ke lebih murah, modal tadi. lebih murah dan ya itu aja, lebih cepat rusak ya. Berarti tergantung budgetnya ya, Pak ya. Iya, permodalan Betul, jadi betul. yang menjadi. Modalnya berapa yang punya ya. Oh ya, satu lagi Ya, ini betul. teknikal untuk chimney-nya itu Pak Jaina ada maparnya. Nah, ini saya nanya untuk tinggi Stek ininya. ya. Nah, steknya itu berapa ya supaya dia tidak polusi? Kalau rata-rata sih pada kisaran 17, Bu. 17 meter. Ya, Untuk ketinggiannya. skala berapa aja? Ya, umumnya yang kayak skala yang 100 itu kami ambil 17. Karena lokasinya berada di TPA. Tapi kalau di Kramat Jati, ya, di mana samping kiri kanannya gedungnya tinggi, kita ikuti kaidah minimal 22 meter. Oh, di Kramat Jati juga ada yang dibakar ya? Ya ada, tapi langsung ke angkasa sana. Sebenarnya dibakar itu bisa smokeless, ya. Saya ambil racunnya semuanya, seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Ruli, racun-racun itu bisa ambil dan keluar itu tinggal udara bersih yang nggak kelihatan asap, bisa. Tinggal Ya nanti kita ininya speknya aja orang dibawa. pabrik ya, main begitu biasa lah ya. Nah. Oke. Saya rasa ini waktunya sudah habis ya. Boleh nanya satu ya, Lus. Ini sebelumnya ada Sony juga nih mau nanya. Tapi saya Sony pengen mau tanya. Oke. Pengen nanya satu dulu, MC boleh nanya. Jadi, boleh. Produknya tuh kan ditentukan umur simpan ya, shelf life-nya ya. Tadi ya saya dengar ya. Betul. Itu bagaimana caranya menentukannya ya? Terus kalau misalnya kelewat ini apa? Sebenarnya produk itu dijamin untuk 1 tahun lifetime. 1 tahun. Nah,
Cuman kalau nyimpannya bener, 5 tahun pun masih oke, Bu. Nyimpan bener itu di tempat yang tidak kena sinar matahari, temperatur rendah, maksimum temperatur kamar, ya kan? Lebih bagus dalam suasana gelap. Kulkas gelap. Ya. Makanan. Ya. Itu memang mikrobanya senang energi, Bu. Jadi ketika ada cahaya dan ada panas, dia aktif. Ketika dia aktif, maka akan sebenarnya bukan kedaluarsa, kan proses di tempat saya itu, katakanlah bahan asalnya karbohidrat, protein, dan lemak ya. Degradasi pertama menghasilkan CO2 dan CH4 ditambah asam organik ya. Karena itu kenapa nggak bau, kecuali bau peyem, karena yang mayoritas asam organik. Nah, konversi lebih jauh akan menghasilkan asam amino. Konversi lebih jauh lagi akan menghasilkan NH4OH. Jadi sebenarnya nggak ada kedaluarsa, cuman orang saja memahaminya kalau warnanya hitam sudah rusak. Bukan, itu sudah mencapai tahap yang terakhir itu. Ya, ya memang beda kualitas dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 itu memang beda. Tapi kalau NH4OH ya disiramkan masih bisa menghasilkan pupuk nitrogen kan. Tapi yang lain-lainnya, unsur-unsur yang lainnya berkurang ya. Kira-kira gitu Bu logika ininya Bu Mel. Sudah Mel? Ada satu Sony Raisan. Son? Yes, saya mau tanya itu aja. Mas Jenal. Kalau ngandalin pemerintah kayaknya banyak hambatan. Jadi usulnya jalan sendiri aja swasta, sistem franchise. Ya saya setuju ide itu sebagai satu pilihan dan memang kita jalani Pak di beberapa tempat. Kayak misalnya di Jababeka, ini ya mau murni swasta. Jababeka ada lahan 5 hektar disediakan, gitu. Ya saya bilang nggak usah lebar-lebar, saya cuma setengah hektar aja cukup. Kalau 150 juta itu sampahnya buat berapa ton? Sampai 3,5 ton Pak per hari. 3,5 ton ya. 5 ton bisa nggak 150 juta? Agak waktu operasional diperpanjang Pak. Kalau bisa bukan 8 jam langsung nih. Ya bukan 8 jam operasionalnya, diperpanjang. Ya udah nanti saya mau coba buat di Cugenang dah. Tuh. Di TPS Mangunkerta. Tuh satu. Luar biasa. Juga udah dapat nih. Makasih. Gua dapat komisi Ison, jangan lupa lo. Sama kompornya itu, tapi kompornya siapa? Tos. Mas Wahyu. Kompornya Tos. Oh iya. Kompor Pak Mas Wahyu. Pokoknya 3 kebagian dah. Tos, Mas Saro sama ini. Sama kompornya Mas Ayu. Hebat. Lah berkolaborasi. Oke, ya, berkolaborasi. Satu udah lagi itu nih. aja. Makasih pengumuman Sony. ini. Kalau udah mau pengumuman. Enggak, ini ada satu lagi Linda. Ntar habis Linda baru pengumuman. Satu lagi Linda terakhir ya. Halo Pak Jainal, kita ketemu di sini. Temannya Pak Jainal. Aduh, jadi malu nih ada Bu Linda. Kevil juga ada di sini ya. Saya mau tanya, tadi disebut kotoran sapi juga diolah ya. Sudah dikerjakan di mana ini Pak Jainal? Di ITB Jatinangor dipakai Bu. Kotoran Kita sapi? ngambil kotoran sapi dari STPDN. Di sana kecil, ya? Dan senang diambil, udah dikarungi lagi. Jadi kita bawa tapi sebelum dibawa ke
ITB Jatinangor, disemprot dulu pakai Masaro sehingga baunya hilang. Mengapa Masaro bisa menghilangkan bau? Karena tidak menghasilkan NOx, SOx, H2S dan lain-lain yang gas-gas yang bau itu. Cuman CO2, CH4 sama asam organik ya. Jadi prosesnya hanya menyemprotkan Masaro ke kotoran sapi sehingga menjadi kompos, begitu ya? Oh, kalau hanya untuk jadi kompos saja bisa. Tapi kalau untuk menjadikannya berstandar SNI harus dicampur dengan yang lain, Bu. Yang sudah dilakukan seperti apa? Kalau sapi dicampur dengan sampah dedaunan dengan perbandingan 50-50, maka akan berstandar kompos SNI. Oke lah nanti detailnya barangkali diteruskan di saat yang lain. Oke, terima kasih. Di ITB aja, Lin. Ngobrol di Terima kasih. Bu Linda sih gampang lah ambil ngopi. Udah ya, oke ya. Ini waktunya sudah lewat berapa menit nih? Udah lumayan lewat. Ya mungkin nanti kita bisa lanjut pertemuan offline, temu muka dengan Pak Jenal. Kita undang ke RPF jika ingin diskusi lebih lanjut. Tapi yang jelas tuh Pak Sony udah mau pesan satu alat yang 150 juta. Ya, Pak. Saya rasa sampai di sini dulu. Kesimpulannya, ya intinya sih kesimpulannya metode Masaro ini cukup apa ya, mumpuni gitu. Dia bisa di berbagai skala apa istilahnya, bukan pemukiman aja, soalnya di beberapa skala wilayah dari mulai SD, kecamatan sampai ke kota juga ya Pak Zainal. Lalu produk dari Masaro itu lebih ke agriculture. Jadi kalau yang lain-lain ada waste to energy, ada waste to waste to cuan tuh lebih banyak ke agriculture. Jadi sangat ramah lingkungan. Nah, tadi saya bertanya tentang skala itu karena banyak metodenya, ada yang dibakar, ada yang dikomposkan, ada yang dengan produk difermentasi. Makanya saya bertanya pada skala mana ketiga itu bisa dimanfaatkan, tapi rupanya itu tergantung modal yang tersedia jadinya. Ya. Nah, saya rasa ini sangat menarik karena memang merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah, baru dari yang baru gitu. Jadi Pak Jenal ini dia nggak setuju dengan 3R yang reuse, reduce, recycle, tapi ininya lebih ke reuse, recycle, recovery gitu. Karena dari sudut pandang ilmu teknik polimer mungkin ya, saya kurang ngerti itu, karena itu tidak, gimana Pak Jenal, tidak berpihak kepada produsen plastik gitu ya? Ya, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Dan saya nyatakan itu dalam sidang APEC, Bu, yang dihadiri berapa puluh negara itu. Ya. Berarti cukup mendunia nih Pak Jenal. Ya. Terima kasih Pak Jenal atas kesediaannya untuk berbagi ilmu di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi.